Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani warhamkumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita dari Fathul Qawiyil Matin, yaitu Syarah Arba'in, dan disempurnakan menjadi 50 hadis. Kita sampai hadis yang ke-7. Qala al-mu'allif rahimahullah al-hadisu sabi' an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-7 dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Qulna, maka kami bertanya, liman, untuk siapa? Qala, maka beliau menjawab, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan untuk para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan kaum muslimin secara umum. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini Nabi mengatakan ad-dinu nasihah, agama adalah nasihat. Apa makna nasihat di sini? Nasihat di sini bukan seperti nasihat yang maknanya bahasa Indonesia, ya. Kalau nasihat secara bahasa Indonesia kan menasihati, ya. Bahasa Jawa ini ngandani kan gitu. Di sini nasihat di sini bukan berarti adalah menasihati, ya. Karena nanti maknanya janggal. Ketika Rasul ditanya, untuk siapa? Ya, agama adalah nasihat. Ya. Maka Rasul menjawab, untuk Allah. Apa kita mau nasihati Allah? Ya. Kalau nasihat bermakna seperti bahasa Indonesia yang kita pahami, ya. Kemudian kita menasihati Rasulnya, ya. Bukan seperti itu. Tapi nasihat di sini maknanya adalah menunaikan hak-haknya atau menunaikan kewajiban-kewajiban. Ini perlu dipahami. Jadi kalau secara letterlek, kalau dimaknakan nasihat sebagaimana yang kita pahami dalam bahasa Indonesia, maka ini keliru, ya kan? Maka di sini ad-dinu nasihah, agama adalah nasihat. Nasihat di sini adalah menunaikan hak-hak ataupun kewajiban-kewajibannya. Ya. Maka pada saya bertanya, liman, untuk siapa? Lillahi, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya nanti menunaikan kewajiban-kewajiban dan hak Allah Subhanahu wa taala. Wali kitabihi, terhadap kitab-kitabnya, wali rasulihi, dan rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Di sini Syekh Muhsin Al-Abbad memberikan beberapa poin berkaitan dengan hadis ini. Poin yang pertama adalah ad-dinu nasihah, agama adalah nasihat. Hadhi kalimatun jami'atun,
tadullu ala ahammiyatin nasiha fid din. Kalimat ini merupakan kalimat yang jami', kalimat yang ringkas tapi mengandung makna yang sangat luas. Tadullu ala ahammiyatin nasiha fid din, yang menunjukkan akan pentingnya nasihat di dalam agama. Wa anna asasuhu wa imadu, yang mana agama merupakan asasnya, merupakan tiangnya. Maka masuk di dalam hadis ini juga sebagaimana hadis Jibril alaihissalam, yaitu hadis yang kedua, ketika Rasulullah menafsirkan tentang Islam, ya, tentang iman, tentang ihsan, itulah agama. Ya. Jadi dalam hadis yang kedua yang sudah kita pelajari, di situ Nabi mengatakan, hadza Jibril yu'allimukum dinakum. Itu tadi adalah Jibril yang mengajarkan kepada kalian tentang perkara agama. Ya, maka adinun nasihat, agama adalah nasihat, maka ini merupakan pokoknya, ya, merupakan pondasi, ya. Karena sebagaimana semisal dengan makna daripada apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan, dan itulah agama, ya. Karena tingkatan agama itu ada 3, ya. Serupa dengan hadis ini adalah sebagaimana sabda Nabi, al-hajju arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Maknanya di antara rukun yang paling penting, di antara rukun-rukun haji itu adalah ketika wukuf di Arafah. Ketika salah satu ini rukun ini hilang, atau tidak, seorang itu ketika haji tidak wukuf di Arafah, maka tidak sah hajinya. Sebagaimana ya, adinu nasiha, agama adalah nasihat, maka ini merupakan asasnya. Karena nanti akan dijelaskan bagaimana nasihat untuk Allah, untuk Rasulnya, kitabnya, dan kaum muslimin. Begitulah tentang pemimpin kaum muslimin. Jadi ringkasnya, poin yang pertama ingin beliau jelaskan, adinu nasiha, agama adalah nasiha, merupakan kalimat yang jami'ah, kalimat yang ringkas tapi mengandung makna yang sangat luas, yang menunjukkan akan pentingnya tentang nasihat di dalam agama. Nanti akan kita jelaskan apa itu nasihat untuk Allah, Rasul, dan sebagainya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, datang dalam Mustakhraj Abu Awanah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi kalimat ini itu sampai 3 kali, yaitu mengulangi tentang ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha. Jadi dalam kitab Mustakhraj Abu Awanah, Nabi sampai mengulangi 3 kali. Wahya fi Sahih Muslim bidun tikrar. Adapun dalam riwayat Muslim hanya sekali. Sebagaimana hadis di atas tadi, Nabi hanya mengatakan ad-dinu nasiha, agama adalah nasihat, itu hanya sekali. Namun dalam kitab yang lain Nabi mengatakan sampai 3 kali, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha. Ya. Maka ketika sahabat mendengar hal tersebut, maka menunjukkan akan pentingnya perkara tersebut. Karena Nabi sampai mengucapkan kalimat ad-din nasiha itu sampai beberapa kali, sampai 3 kali, menunjukkan akan ihtimam, akan pentingnya tentang perkara nasihat ini. Bahwasanya memiliki al-manzilah al-azimah, memiliki kedudukan yang sangat besar. Ya. Maka para sahabat itu bertanya, agama adalah nasihat untuk siapa? Ya. Maka Rasulullah pun menjawab dengan 5 hal. Nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk seluruh kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian poin selanjutnya, nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa makna nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala? Maknanya adalah tauhiduhu. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mana nasihat yang sudah kita jelaskan di depan tadi, bukan berarti nasihat itu sebagaimana kita pahami dalam bahasa Indonesia menasihati,
memberikan wejangan, bukan. Tapi maknanya adalah menunaikan daripada hak-hak ataupun kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini makna nasihat untuk Allah maknanya adalah tauhidu. Itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik tauhid rububiyah ataupun tauhid uluhiyah. Seorang harus meyakini bahwasanya yang memberikan rezeki, yang menciptakan, mengatur alam, mematikan, menghidupkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitulah tauhid uluhiyah. Seorang seharus memberikan seluruh ibadah, ya, salat dia, ibadah dia, puasa, infak, sedekah dan sebagainya harus ia tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang itu salat kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang itu berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang itu menyembelih kecuali hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Maka makna yang pertama di antara makna nasihat untuk Allah maknanya adalah tauhiduhu, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ifradullah bil ibadah, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wasfu bi sifatil kamal wal jalal. Begitu pula di antara makna nasihat untuk Allah adalah mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna dan sifat-sifat yang agung. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat dan nama-nama. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna, ya. Allah mendengar, Allah melihat, Allah memiliki wajah, memiliki tangan dan sebagainya. Maka Allah memiliki sifat-sifat yang mana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sempurna, ya. Tidak ada cacatnya, tidak ada aibnya, ya. Dan sifat Allah tidak serupa dengan sifatnya makhluk. Ya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa setara dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa tanzi'u amma yudaduha. Begitu pula mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang berlawanan dengan sesuatu yang sempurna dan agung. Maka Allah disucikan dari berbagai macam kesyirikan, disucikan dari berbagai macam kekurangan dan sebagaimana. Maka Allah adalah Al-Kamal. Allah memiliki sifat yang sempurna dan agung. Kemudian makna selanjutnya adalah wa tajannubu ma'asi, meninggalkan maksiat-maksiatnya. Apapun maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala harus ditinggalkan. Itulah makna nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan, kemudian baik tauhid rububiyah, uluhiyah ataupun asma wa sifat, kemudian juga menjauhi daripada maksiat-maksiat Allah Subhanahu wa taala. Wal qiyamu bi ta'atihi, menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya. Apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala maka berusaha untuk ditunaikan dengan semaksimal mungkin. Tentunya biwasfil ikhlas, ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat ikhlas, hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, hanya mencari negeri akhirat, bukan mencari tujuan dunia supaya dipuji oleh manusia, bukan. Tapi ketika menjalankan ketaatan tentunya harus diiringi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara makna nasihat untuk Allah adalah wal hubbu fi wal bughdu fi. Cinta karena Allah, benci karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam loyal dan barok. Kepada siapa kita loyal dan kepada siapa kita barok berlepas diri. Maka kita cinta karena Allah Subhanahu wa taala, kita cinta Allah, kita cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh. Dan kita pun benci kepada orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, benci kepada kekufuran, benci kepada kekafiran,
benci kepada kesyirikan, benci kepada maksiat, benci kepada orang-orang yang memusuhi dan memerangi Allah dan Rasul-Nya. Wa jihadu man kafar bihi ta'ala. Begitu pula berusaha untuk memerangi, berjihad kepada orang-orang yang kufur, ya, kepada ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara makna nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, ad-dinu nasihah. Nasihat untuk Allah maknanya adalah mentauhidkan Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larang-larangannya, cinta karena Allah, benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah secara ringkas makna daripada nasihat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya adalah menunaikan daripada hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, diibadahi dan tidak disekutukan. Yang kedua adalah nasihat untuk kitabnya. Apa makna nasihat untuk kitabnya? Maknanya adalah al-imanu bihi, mengimani akan kitab tersebut, mengimani bahasanya Al-Quran itu memang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan buatan manusia. Kita harus mengimani bahwasanya kitab Al-Quran ataupun kitab-kitab yang lain, kitab-kitab samawat, kita harus meyakini itu adalah turun dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'zimuhu, yang kedua adalah mengagungkannya, ya, mengagungkan Al-Quran, tidak boleh meremehkan, memuliakan Al-Quran dan kitab-kitab yang lain. Wa tilawatu haqqa tilawati, berusaha untuk membaca Al-Quran dengan sebenar-benar membaca, ya, membaca yang mana pahalanya begitu besar, ya. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi asri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan kebaikan, dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka ketika seorang itu membaca alif lam mim, dia mendapatkan 30 kebaikan. Ya, itulah keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Berbeda dengan yang lainnya, ya, membaca hadis, ya, ataupun yang lainnya, maka tidak dinilai sebuah ibadah, ya kan? Atau mungkin hadis qudsi, ya kan? Ada hadis qudsi, ya. Maka kita membacanya pun tidak mendapatkan pahala seperti Al-Quran, ya. Maka Al-Quran ketika kita membacanya itu adalah bernilai ibadah, dan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu huruf menjadi 10 kebaikan. Maka seorang muslim dia memiliki, ya, rutinitas, ya, untuk qiraatul Quran, untuk tilawah Al-Quran, ya. Kemudian makna terhadap kitab al-wuqufu ma'awamir wa nawihi, itu melaksanakan perintah-perintah yang di dalam Al-Quran. Begitulah berhenti daripada larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran. Itulah makna nasihat untuk kitabnya, ya. Ketika di dalam Al-Quran ada perintah, maka kita pun berusaha untuk melakukannya. Ketika di dalam Al-Quran ada larangan, maka kita pun berusaha untuk betul-betul meninggalkan larangan tersebut. Wa tafahumu ulumihi, begitulah berusaha untuk memahami ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Wa tadabburihi, mentadaburi ayat-ayatnya. Jadi bukan sekedar membaca, tapi bagaimana seorang itu mempelajari tafsirnya, ya, mempelajari daripada tafsir Al-Quran. Begitulah mentadaburi, merenungkan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Waddabu tahrifil khalin, begitu pula membela ketika ada orang-orang yang mentahrif, mengganti daripada makna Al-Quran, ya. Membela daripada ketika ada orang-orang yang melecehkan Al-Quran, merendahkan Al-Quran, maka seorang harus berusaha untuk betul-betul membelanya, ya. Cemburu ketika Al-Quran itu dihina, ketika Al-Quran dilecehkan dan sebagainya. Itulah
di antara makna nasihat untuk kitabnya adalah mengimaninya, berusaha untuk membacanya, berusaha untuk memahami, mentadaburinya, melaksanakan perintah apa yang ada di dalamnya, dan menjauhi larangan apa yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga, nasihat untuk Rasulnya. Makna daripada nasihat untuk Rasulnya adalah al-imanu bihi, beriman terhadap Rasul tersebut. Ini bahasanya Allah mengutus kepada kita seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita harus mengingat bahwa beliau adalah seorang Rasul. Yang kewajiban kita adalah mentaatinya, membenarkan berita-beritanya, menjauhi larang-larangannya, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkannya. Ini di sini beliau menjelaskan makna nasihat untuk Rasulnya adalah al-iman bihi, mengimaninya. Wa bima ja'a bihi, mengimani kalau beliau adalah utusan Allah, dan mengimani apa yang beliau bawa, apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau kabarkan. Kita harus mengimani dan membenarkannya. Wa tauqir wa tabkhilu, begitu pula di antara makna nasihat untuk Rasulnya adalah memuliakan dan mengagungkannya. Tidak boleh meremehkannya. Karena beliau adalah seorang Rasul, kita pun harus berusaha untuk menghormatinya. Tidak boleh meremehkannya, apalagi mengejeknya ataupun menghinanya. Wa tamassuku bi ta'atihi, berpegang teguh dengan ketaatannya. Apapun yang diperintahkan Rasulullah, maka dia berpegang teguh dengan ajaran-ajarannya. Wa ihya'u sunnatihi, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Karena sebagian orang yang tidak mau melaksanakan daripada sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka ketika kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, kita pun akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang melakukannya. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqusu min dzalika min ujurihim. Atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang sunnatan hasanah, barang siapa yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dengan sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Maka banyak sekali di antara sunnah-sunnah yang mungkin sebagian orang ditinggalkan. Di antaranya adalah mungkin memelihara jenggot, mungkin pakai celana di atas mata kaki dan sebagainya. Maka ini di antara sunnah-sunnah yang kebanyakan manusia dia tinggalkan, dan sunnah-sunnah yang lainnya. Wastisyaratu, begitu pula menyebarkan sunnahnya, mendakwakan daripada apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Apa yang kita pahami, kita berusaha untuk menyampaikan paling tidak kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada kerabat kita, berusaha untuk menyebarkan daripada ajaran Rasulullah SAW. Kemudian di antara makna berikutnya adalah wa mu'adatu man adahu wa muwalatu man walahu wa walaha. Begitulah memusuhi siapa yang memusuhi Rasulnya, memberikan loyal kepada orang-orang yang loyal kepada Rasulullah SAW. Siapa yang dimusuhi Rasulullah? Itu adalah orang-orang kufar, orang-orang munafik. Kemudian loyal, cinta, menolong harus kita berikan kepada siapa? Tentunya kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-wala wal bara, loyal dan berlepas diri. Loyal diberikan kepada orang-orang yang beriman, kemudian berlepas diri dari kepada orang-orang kufar dan orang-orang musyrikin. Kemudian di antara makna selanjutnya adalah wa takhalluq bi akhlaqihi, berakhlak dengan akhlak beliau. Sebagaimana Allah jelaskan, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya engkau yang Muhammad betul-betul di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia.
maka akhlak Rasul adalah akhlak Al-Quran. Maka kita pun berusaha untuk betul-betul mencontoh beliau, berkutuah kepada beliau dalam sisi akhlaknya, bagaimana lemah lembutnya, bagaimana akhlak kepada tetangga, akhlak kepada keluarga, akhlak kepada kaum muslimin dan sebagainya. Wa ta'addub bi adabihi, dan juga beradab dengan adab Rasulullah SAW. Bagaimana adab makan, bagaimana adab tidur, bagaimana adab berjalan, dan adab-adab yang lainnya. Maka kita sebagai seorang muslim berusaha untuk merealisasikan, ya, mencontoh daripada adab-adab yang beliau ajarkan kepada kita. Wa mahabbatu alihi wa sahabati, begitu pula mencintai keluarganya, ya, tentunya keluarganya yang beriman, ya. Begitu mencintai sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini diantara makna nasihat untuk Rasulnya adalah mengimani beliau, mengimani apa yang beliau bawa, berpegang teguh dengan ajarannya, menghidupkan sunnahnya, berusaha untuk menyebarkan ajarannya, memusuhi siapa yang dimusuhi oleh Rasulullah, mencintai siapa yang dicintai oleh Rasulullah, kemudian berakhlak dengan akhlak beliau, beradab dengan adab beliau, mencintai keluarganya dan para sahabatnya. Ini diantara makna daripada nasihat untuk Rasulnya. Yang keempat adalah an-nasihah li a'immatil muslimin. Nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. Apa maknanya? Maknanya adalah mu'awanatum 'alal haqqi wa ta'atum fihi. Itu menolong mereka di atas kebenaran. Wa ta'atum fihi, mentaati mereka dalam masalah al-ma'ruf, kepada ulil amri, kepada pemimpin kaum muslimin. Maka sikap seorang muslim adalah membantu mereka dalam hal kebenaran, ya, mentaati mereka dalam hal ketaatan. Wa tanbihum wa tadhkiruhum bi rifqin wa lutfin. Ketika ingin memberikan nasihat, tentunya dengan nasihat yang penuh lemah lembut, ya, dengan empat mata bahasanya, ya. Ketika ingin memberikan nasihat kepada para pemimpin, tentunya dengan rifqin, lemah lembut, wa lutfin, ya, penuh dengan hikmah, ya. Wa mujanatul khuruj alaihim, dan menjauhi daripada khuruj alaihim, ya, itu kudeta atau bahasanya demo. Maka ini bukan usulnya Ahlussunnah wal Jamaah, bukan daripada ingin menasihati kaum muslimin atau ingin menasihati pemimpin, bukan. Tapi ketika ingin menasihati para pemimpin adalah dengan empat mata, ya, dengan mengajak mereka, ya, bukan dengan di khalayak umum atau dengan demo dan sebagainya. Maka ini bukan membawa kemaslahatan, justru membawa mafsadah ataupun kemudaratan. Wa du'a lahum bitaufiq. Di antara bentuk nasihat kepada para pemimpin adalah mendoakan mereka, ya, mendoakan mereka dengan diberikan istiqomah, diberikan taufik, ya, supaya mereka betul-betul bisa menjalankan amanah dengan baik, ya, tidak berbuat zalim dan sebagainya, ya. Maka mendoakan kepada mereka. Ini diantara makna nasihat para pemimpin. Intinya adalah membantu mereka dalam kebenaran, mentaati mereka dalam kebaikan, ya. Kemudian menasihati mereka dengan lemah lembut, tidak kudeta, tidak demo terhadap mereka. Tapi ketika mereka ada kesalahan, adalah kita menasihati dengan lemah lembut, tentunya dengan kesabaran. Meskipun mereka berbuat zalim, maka seorang rakyat harus adalah bersabar dan banyak-banyak mendoakan kepada para pemimpin kaum muslimin. Kemudian nasihat yang terakhir, yang kelima adalah nasihat li amatil muslimin. Nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Apa maknanya? Irsyaduhum ila masalihim. Irsyad, memberikan bimbingan, sesuatu yang membawa maslahat untuk mereka, ya.
wa ta'limuhum umur dinihim wa dunyahum, mengajari mereka kaum muslimin tentang perkara agama, begitu perkara dunia. Ya. Ini diantaranya adalah menasihati kaum muslimin, mengajari mereka tentang perkara agama, mengajari mereka tentang tauhid, mengajari mereka tentang bagaimana sholat, bagaimana wudu, bagaimana puasa dan sebagainya. Ya. Ini adalah nasihat untuk kaum muslimin. Ya. Kemudian juga satur auratihim, menutupi aib-aib mereka. Ya. Ketika kaum muslimin memiliki aib, maka berusaha untuk betul-betul menutupinya. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Ya. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah pun akan menutup aibnya nanti pada yaumul qiyamah. Ya. Maka ketika seorang muslim memiliki aib, maka jangan disebarkan kecuali memang ada maslahatnya. Tapi pada intinya ketika muslim memiliki aib, memiliki cacat, harus ditutupinya. Ya. Wa nusratu ma'al adaihim, bentuk di antara bentuk nasihat untuk kaum muslimin secara umum adalah membela mereka di atas musuh-musuh mereka. Ya. Berusaha untuk membela mereka, menolong mereka daripada ketika ada musuh-musuh yang akan mengintai mereka. Wa dzabu anhum, membela mereka, membela kaum muslimin. Ya. Wa mujanatul khisyi wal hasad lahum, menjauhi penipuan dan hasad kepada mereka. Maka tidak boleh ya, kepada kaum muslimin untuk menipu, memiliki sifat hasad, iri, dengki kepada kaum muslimin. Wa yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsihi, mencintai kebaikan untuk mereka sebagaimana kita cinta kebaikan untuk diri kita sendiri. Ya. Sehingga Nabi bersabda, la yuhibbu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Ketika kita cinta kebaikan, maka kita pun juga senang ketika saudara kita mendapatkan kebaikan. Ya. Wa yakrah lahum ma yukrah li nafsihi, dan kita juga tidak senang ya, untuk mereka ketika mereka tertimpa sebuah musibah, ketika mereka tertimpa suatu yang tidak senang, sebagaimana diri kita tidak senang ketika diri kita mendapatkan suatu yang buruk, suatu yang jelek. Ini diantara makna nasihat untuk kaum muslimin. Secara ringkas, nasihat untuk kaum muslimin adalah menasihati mereka, mengajari mereka tentang perkara agama, tentang perkara dunia, menutupi aib mereka, menolong mereka, membela mereka, ya, tidak menipu mereka, tidak hasad terhadap mereka, mencintai mereka dan sebagainya. Ini diantara makna nasihat untuk kaum muslimin. Tapi kaum muslimat rahimakumullah, ini diantara poin-poin yang beliau sampaikan. Kemudian faedah ataupun kesimpulan dari di sini, yang pertama adalah bayanu idhami sa'nin nasihah wa idhami manzilati minad-din. Dalam hadis ini ada penjelasan besarnya perkara nasihat dan besarnya kedudukan nasihat di dalam agama. Jadi mana nasihat, sebagaimana kita jelaskan tadi, adalah menunaikan hak-haknya. Apa hak Allah Subhanahu wa taala harus kita tunaikan? Apa hak Al-Qur'an, apa hak Rasulnya yang harus kita tunaikan? Hak pemimpin yang harus kita berikan, hak kaum muslimin yang harus kita penuhi. Maka menunjukkan besar dan agungnya perkara nasihat di dalam agama. Kesimpulan yang kedua, bayanu liman takunu nasihat. Dalam ini ada penjelasan untuk siapa nasihat itu. Dijelaskan ada 5, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin, dan kaum muslimin secara umum. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah hirsus sahabah ala ma'rifati umuriddin wa dzalika bi su'alim liman takunu nasihat. Semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum untuk mengetahui perkara agama. Dari sisi mana?
dengan bertanyanya mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah menjelaskan ad-dinu nasiha, agama adalah nasihat, maka sahabat langsung bertanya, liman, untuk siapa? Maka ini menunjukkan semangatnya para sahabat radhiyallahu untuk mengetahui perkara agama ini. Kemudian faedah yang terakhir, anna dina yutlaqu 'alal amal liqauli sallallahu alaihi wasallam sama nasihat dina. Agama terkadang digunakan atau diitlakkan penggunaannya untuk sebuah amal. Ya. Jadi ad-din, agama itu hakikatnya adalah amalan. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut nasihat adalah agama, maka kita pahami bagaimana nasihat untuk Rasulnya itu intinya adalah amalan semuanya, mentauhidkan, ya, kemudian melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Ini intinya adalah amalan, karena agama hakikatnya adalah seorang itu beramal. Kaum muslimin rahimakumullah, ini yang dapat kita sampaikan berkaitan dengan hadis yang ketujuh, yaitu intinya adalah agama adalah nasihat. Untuk siapa? Untuk 5 hal tadi. Untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Mungkin ini dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin banyak kekhilafan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.